of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, Om Bob, kita akan langsung mulai diskusi seputar masalah geger-geger, demo, boikot barang-barang dari Prancis. Dan ini terkait juga sama statementnya dari Presiden Prancis itu sendiri. Sebenarnya yang terjadi apa ya, Om Bob? Ya, itu kemarin itu kejadian itu kan begitu mengejutkan ya. Apa yang distatementkan oleh Presiden Prancis itu sepertinya terjadi salah tangkap. Ya, artinya salah tangkap itu kurang bisa dimengerti ya. Jadi banyak orang-orang yang radikal dan yang menginginkan dunia itu geger dan yang menginginkan negara yang damai itu geger, itu seperti memelintir ya. Lah sekarang kalau kita perhatikan kemarin itu ada keterangan pers ya dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia yang sempat juga dimuat dalam ukuran besar oleh Harian Nasional ya. Itu kalau kita baca dengan hati-hati, dengan kepala dingin, maka soal ini akan menjadi clear ya. Jadi dia di dalam artikel itu mengatakan bahwa perusahaan Prancis yang ada di Indonesia itu ada 200-an. Oke. Ada yang besar, ada yang kecil. Lah Danone yang memproduksi minuman aqua itu termasuk yang besar. Ya, dan perusahaan Danone di Indonesia ini ada 30 pabrik ya. Selama ini kita nggak tahu ya. Taunya minum aquanya, tapi ternyata pabriknya itu di Indonesia ada 30. Banyak ya. Dan itu secara dunia itu perusahaan yang membuat minum Danone atau semacam aqua ini ya sudah bisa sampai 500-an. Ya. Jadi ini memang perusahaan gede. Dan sempat dari pihak Kedutaan Besar mengatakan kalau ini terjadi boikot-memboikot barang-barang produksi Prancis di Indonesia, itu menyangkut nasib lebih dari 50.000 karyawan orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Prancis. Jadi kalau ini terjadi sebetulnya solusinya adalah menjadi sama-sama sakit. Ya. Tapi kita lebih sakit ya, karena sekarang lagi pandemi ini, lagi butuh kerjaan, tiba-tiba kalau 50.000 hilang gimana? Wah, iya. Ya? Nah, di dalam kesempatan itu juga Kedutaan Besar Prancis menjelaskan sebetulnya posisinya Presiden Prancis itu ya tidak punya maksud untuk menghina agama tertentu ya, tetapi memang situasinya itu dia harus mengeluarkan statement yang seperti itu untuk memposisikan dirinya bahwa negara Prancis itu adalah negara yang sekuler. Ya, jadi sekuler di sini artinya dia tidak memihak atau tidak mendukung agama sesuatu, tetapi semua agama di muka pemerintah Prancis itu adalah sama. Sama rasa, sama rata lah gitu ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus. Lah kebetulan di Prancis sana itu menganut sistem demokrasi. Siapapun yang mau mengekspresikan diri dipersilahkan. Jadi sepanjang ekspresi itu tidak menganjurkan orang untuk membenci atau menganjurkan orang untuk membunuh, itu pemerintah Prancis tidak bisa menuntut orang yang membuat karikatur atau lelucon mengenai segala sesuatunya. Jadi ini memang konsep bernegaranya Prancis itu ya seperti itu. Istilahnya di Prancis itu
dasar negaranya dia itu dikatakan sebagai laicite. Ya, bacanya laicite atau apa kita nggak begitu jelas ya, minta maaf ya. Tetapi intinya laicite itu kalau di Perancis sebagai pedoman hidup untuk negara Perancis itu sama di Indonesia itu namanya Pancasila. Kalau di Indonesia kan kehidupannya tuh berdasarkan Pancasila lah, di sana itu laicite tadi itu. Lah laicite itu terjemahannya seperti itu. Ya, dulu Perancis itu agama yang diakui oleh negara atau agama negaranya itu adalah Katolik. Tetapi setelah masa tertentu itu mereka mengatakan sekarang dia bukan lagi sebagai negara Katolik tapi negara sekuler. Artinya agama kebebasannya ada, siapapun boleh menganut agama apapun, boleh menjalankan ibadah apapun. Dia tidak pandang, asalkan dia tidak menganjurkan orang untuk membenci, tidak menganjurkan orang untuk membunuh, itu adalah bebas. Silahkan berekspresi. Seperti termasuk majalah kemarin yang bikin heboh. Majalah tersebut kan membuat karikatur yang sepertinya bisa dianggap tidak senonoh oleh kalangan yang menganut agama tersebut. Tetapi sebaliknya, majalah itu pun berkali-kali bikin karikatur untuk agama yang lain, bukan yang kemarin itu. Ya, jadi memang kebebasan ekspresi di Prancis itu kayak gitu. Kita di Indonesia kan nggak biasa seperti itu. Ya, jadi mestinya ya karena kita tuh menjadi masyarakat di dunia, ya jadi dia menghargai kita, kita menghargai dia. Jadi seperti itu. Jadi Prancis itu bukan negara yang anti agama, tetapi Prancis itu bebas memeluk agama apapun, tidak ada agamanya pun juga boleh. Jadi betul-betul kebebasannya seperti itu. Nah sekarang kalau di Indonesia mau seperti itu atau tidak kan nggak mungkin. Karena pada saat kita memproklamirkan kemerdekaan tahun 45 itu kan sudah sepakat bahwa kita berdasarkan Pancasila yang di dalamnya itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi sambil terus Awang ingetin, kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga, silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tadi sempat kita diskusikan keterangan dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang menjelaskan bahwa banyak sekali perusahaan Prancis yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada pemboikotan barang-barang Prancis, ini akan berdampak ke lebih dari 50.000 karyawan Indonesia yang bekerja di perusahaan Prancis ya Om Bob. Kalau sekarang di sini terus kita demo-demo sebetulnya ya agak kurang tepat lah ya. Jadi boleh diprotes tuh boleh, tetapi nggak perlu sampai seperti itu. Ini kan menjadi situasinya menjadi nggak enak ya. Dan ini juga merugikan Indonesia. Kalau sekarang misalnya demo-demo anti barang-barang Prancis, memboikot macam-macam itu, investor-investor asing itu juga bingung. Ya nanti bisa ragu-ragu kan repot. Ya sekarang kan zamannya kan negara itu kan harus open ya, terbuka ya. Jadi nggak bisa menjadi negara tertutup. Maaf kalau kamu seperti ini, saya maka akan memboikot barang-barang lu. Ya bila perlu, zaman kuno itu kan ada nasionalisasi. Ya diambil alih perusahaannya. Nah itu gimana? Nanti juga Indonesia akan rugi. Ya jadi sebetulnya masalah ini ya sekarang juga ada hikmahnya. Sekarang kalau sudah ada penjelasan-penjelasan seperti ini, bisa berpikir dengan kepala dingin, mestinya ya situasi ini sudah tidak akan berkembang menjadi yang lebih negatif. Oke. Well, Om Bob tadi sempat disampaikan kalau Prancis itu adalah negara sekuler. Sebenarnya kalau negara sekuler itu seperti apa sih Om Bob? Ya ceritanya itu negara sekuler itu dia tidak memprioritaskan satu agama tertentu. Ya, dia menganggap semua agama itu sama.
derajatnya, semua dihargai. Namun demikian, di dalam pemerintah melakukan pelayanan-pelayanan umum itu tidak diperkenankan memakai simbol-simbol agama. Misalnya? Ya, jadi misalnya itu di Prancis boleh nggak seorang perempuan itu berhijab? Boleh. Boleh. Tidak dilarang, ya. Tapi pegawai negeri di Prancis di dalam memberi pelayanan kepada masyarakat itu dia tidak boleh berpakaian atau berhijab. Jadi karena itu melambangkan agama tertentu. Demikian juga untuk agama misalnya agama Buddha, ya dia tidak boleh di dalam melayani masyarakatnya kalau dia pegawai negeri ya, dengan atribut agama Buddhanya itu nggak boleh. Ya, jadi memang perlu dibedakan mana yang bersifat umum masyarakat, mana yang bersifat pribadi. Ya, jadi kalau kita melihat di Prancis itu modelnya seperti itu. Tidak ada fasilitas-fasilitas yang umum yang diladeni oleh pegawai negeri itu mereka terus berpakaian yang menunjukkan agamanya dia apa, itu tidak bisa. Ya, ada aturannya, emang nggak boleh. Kalau di Indonesia gimana, Om Bob? Ya, di Indonesia itu kan negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan. Betul. Berarti masyarakat di Indonesia itu bebas memeluk agamanya masing-masing. Ya, tetapi yang diakui oleh negara itu kan cuma ada 6 agama. Ya, yang lainnya masuk kepercayaan. Tetapi toh tetap boleh menjalankan ibadahnya kan. Jadi ini pengejawantahan dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tetapi Indonesia juga tidak mengatakan kalau dia negaranya adalah negara agama kan. Jadi sebetulnya Indonesia itu ada di tengah. Dikatakan sekuler, ya tidak seperti Prancis, tidak seperti Turki lah ya, seperti itu. Ya, tapi kalau dikatakan negara agama juga bukan. Karena semua agama di sini boleh. Jadi hukum-hukumnya juga bukan hukum agama. Ya, maka di sini di Indonesia kelihatan di dalam melayani fasilitas umum pegawai negeri itu juga ada yang berpakaian model pakai hijab dan sebagainya. Jadi di Indonesia itu ya sekuler tidak, agama juga tidak. Nah, ini jalannya tengah lah ya. Jadi apa Indonesia itu? Ya Pancasila. Ya, jadi semua agama dihargai benar, dikasih kebebasan betul untuk memeluk agar supaya ya kebinekaan di Indonesia itu kan seperti sekarang ini. Nah, kalau implementasinya dari kehidupan beragama di Indonesia gimana, Om Bob? Ya, dibandingkan dulu sekarang lebih baik. Walaupun di sana sini masih terdengar kalau orang mau mendirikan tempat ibadah itu agak tidak selancar ya. Baik yang di daerah yang mayoritasnya agama A maupun di daerah yang mayoritasnya agama B itu kalau ada pembangunan atau mendirikan tempat-tempat ibadah yang masih bersifat minoritas itu kelihatannya kan agak masih belum begitu smooth, belum begitu mulus ya. Jadi mestinya ya ini tergantung nanti implementasinya gimana. Mestinya kalau memang mau dijalankan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang, mestinya ya hal-hal yang seperti ini ya tidak boleh ada lagi. Dan ini kan masalah ini muncul kan dulu karena ada keputusan bersama 3 menteri untuk mendirikan tempat ibadah itu harus mengacu keputusan bersama tadi itu. Nah, ini kan keputusan bersama 3 menteri ini kan umurnya sudah ya sebetulnya sudah ketinggalan zaman ya, itu kan tahun kurang lebih tahun 60-an atau awal 70 ya. Jadi ketentuan ini kan sudah 30 tahun, mestinya ya perlu dimodifikasi dan mestinya kalau dinilai keberadaan surat keputusan bersama 3 menteri ini sudah tidak sesuai dengan zaman, ya alangkah bagusnya kalau ini direvisi atau dicabut agar supaya suasana
di dalam kerukunan beragama ini menjadi lebih akrab lagi. Itulah harapan kita bersama. Oke, Om Bob, kita akan break dulu dan nanti kita akan kembali lagi sambil Awang terus tungguin komentar-komentar Anda tentang apapun juga. Silakan dikirim via WhatsApp ke 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita terus menunggu komentar-komentar Anda yang bisa Anda kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekarang kita juga akan berdiskusi tentang sesuatu yang lagi rame juga, bahwa Badan Legislatif DPR saat ini sedang menggodok draft rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Apalagi ancaman pidananya bisa sampai 10 tahun, dendanya bisa sampai 1 miliar gitu. Langsung kontroversial gitu. Ini ceritanya gimana, Om Bob? Ya, RUU minuman keras ini atau minuman beralkohol ini sebetulnya itu sudah 5 tahun yang lalu itu sudah pernah dibahas di DPR. Oh. Ya, tetapi karena isinya itu ya agak kompleks ya. Sepertinya anggota terhormat yang di DPR itu juga ragu-ragu apakah RUU ini perlu diloloskan jadi undang-undang atau tidak. Ya, sehingga memang menjadi dibekukan ya. Artinya itu ya dibiarin dulu deh, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibicarakan untuk jadikan UU ya. Tapi sekarang tiba-tiba muncul lagi itu yang mengusulkan kan dari pihak fraksi PPP, dari fraksi PKS ya. Terus juga ada yang dari Gerindra, dan masing-masing wakil dari partai ini di dalam fraksinya itu, di dalam komisi itu mengusulkan agar ini dibicarakan lagi. Nah, ini kan jadi polemik ini kita lihat kan. Nah, karena undang-undang ini direncanakan kalau misalnya nanti bisa goal, itu dalamnya itu kan ada pengecualian. Minuman alkohol, minuman yang mengandung alkohol dilarang beredar, dilarang diproduksi, bla 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 bla, pokoknya dilarang betul, ya. Betul. Kecuali yang diperuntukkan untuk ritual agama. Betul. Nah, kemarin rame itu kalau kita lihat talk show di televisi ya. Itu kebetulan tokoh kita dari DPR yang perempuan ya, yang rupanya dia yang mengusulkan ya, itu ditanyain, ini dasarnya apa pelarangan minuman alkohol yang ada di Indonesia ini ya, katanya seluruh wilayah Indonesia tidak boleh gitu. Dasarnya apa? Sepertinya yang ditonjolkan dasarnya itu agama. Agama, tidak peduli agama apapun, katanya melarang orang untuk mengkonsumsi alkohol. Jadi ini dipentingkan sekali. Nah, terus sama panelisnya ditanya, ya, lah kok di dalamnya ada kecuali yang dilakukan oleh ritual keagamaan. Jadi yang betul mana? Semua agama melarang, tetapi kok ada agama yang ritualnya menggunakan minum alkohol? Wah, ini kan jadi pertanyaannya ya susah dijawab, ya kan? Nah, ini orang yang nonton juga jadi geli gitu ya. Oke, terus sekarang bilang, oh ini mengganggu kesehatan alasannya. Nah, terus dikatakan lagi, kalau kesehatan kan sudah ada peraturan yang dirilis oleh Menteri Kesehatan. Betul. Bahwa minum alkohol itu nggak boleh berapa banyak, macam-macam tuh bisa membahayakan, maka dilarang begini. Ini kan sudah mengeluarkan peraturan itu kan Menteri Kesehatan, ya kan? Nah, sekarang ditanya lagi, ada datanya nggak kalau minum alkohol itu bisa orang pada mati? Ya kan ceritanya sekarang kalau bicara kan harus ada data. By data ya. Iya, by data. Terus dia ngomong, ya ada yang ngomong nih, iya kemarin itu kan banyak itu di koran-koran keluar itu, ya banyak sekali yang minum minuman alkohol oplosan. yang minum 10, yang mati 7. Wah, minumannya oplosan. Lah, terus yang panelis yang lain yang mengatakan,
ini perlu ada edukasi khusus untuk teman-teman kita yang usul tadi itu ya. Jadi minuman alkohol itu ada yang minum food grade. Kalau food grade itu ya seperti wine, seperti apa itu yang sudah standarnya untuk diminum. Ya. Jadi bukan untuk pengobatan. Nah, kalau yang oplosan-oplosan itu kan beli di toko besi spiritus. Dicampur macam-macam spiritus, dicampur jus macam-macam. Nah, spiritusnya itu bikin orang mati. Ya. Jadi tidak ada sejarah orang minum alkohol yang food grade ya, seperti sekarang minum wine, minum vodka, minum whisky itu yang mati itu tidak ada. Ya. Jadi ini kok jadi salah kaprah ya. Kalau memang yang mengakibatkan mati itu yang ngoplos minuman pakai spiritus ya, pakai alkohol yang bukan food grade, mestinya yang dilarang ya ini. Kalau ketangkep ini yang dibuang, yang dihukum ya. Bukan orang yang nggak boleh minum. Nah, ini memang ada perlu satu pencerahan lah ya, jangan supaya kalau nanti yang bikin aturan itu tidak jelas dan tidak paham definisinya atau bahan-bahan yang menyebabkan orang meninggal, menyebabkan orang gimana itu, nah akan susah nanti ya. Jangan sampai nanti terjadi asal mayoritas setuju. Iya. Jangan sampai akal sehat itu kalah sama mayoritas. Nah, ini kan repot. Tapi ada juga yang berpendapat Om Bob, misalnya disahkan berpotensi mematikan banyak usaha, menciptakan pengangguran. Ya pasti ya. Sekarang di Indonesia itu kan ada pabrik bir yang mereknya Angker itu, PT Delta Jakarta itu yang punya pemerintah daerah DKI. Ya, jadi pemerintah daerah Jakarta itu punya saham di pabrik bir, mendapatkan income yang cukup baik tiap tahunnya. Ya. Begitu, nggak cuma itu, juga di Pulau Bali, di Pulau Sulawesi itu ada pabrik wine. Pabrik wine-nya yang di Bali itu terkenal enak juga, dan itu juga sempat diekspor. Ya. Itu kan luar negeri itu kalau mau beli minuman itu kan juga banyak konsumen yang kepengen beli yang wine dari Indonesia, wine dari Australia, wine dari Chili, wine dari Argentina. Itu ada. Ya, juga mau beli itu minuman, istilahnya di Indonesia itu kan ada minuman tua. Ya. Itu ada di daratan Aceh sana. Betul, Sumatera. Juga ada yang di Kalimantan, di Sulawesi itu yang sering ada itu ya, yang tetikus atau apa itulah ya. Nah, ini kan juga diekspor ya. Itu kan juga banyak yang kerja di sana. Nah, sekarang juga ada pabrik, nggak cuman PT Delta kan, juga banyak pabrik. Jadi pasti kalau ini nggak boleh, wah, ekonomi Indonesia juga bisa guncang. Berapa pengangguran lagi, berapa investasi yang sudah jadi sia-sia. Oke, kayaknya kita break dulu ya Om Bob. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih membahas efek-efek jika rancangan undang-undang minuman alkohol ini benar-benar akan disahkan. Kalau kita kaitkan dengan pariwisata atau turisme, Bob, efeknya apa ya? Ya, sekarang kalau dunia pariwisata itu kan merupakan sumber devisa utama dari seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia. Betul. Ya, jadi sekarang kalau minyak itu lagi turun daun, ya, yang sekarang yang lagi naik daun itu kan turisme, pariwisata. Indonesia ini kan sangat terkenal daerah-daerah wisata yang luar biasa. Ya, nah sekarang orang kalau berpariwisata itu tujuannya apa? Wah, tentu yang seneng-seneng dong. Iya, masa pariwisata mau susah-susah? Ya pasti seneng-seneng. Wah, seneng-seneng tuh kan shopping. Iya, betul. Menikmati pemandangan yang indah, menikmati tari-tarian yang localized, ya kan? Betul. Juga minum-minum, makan-makan. Orang yang mau berwisata di Indonesia itu
kebanyakan dari mana? Kan dari luar negeri kan. Betul. Yang datang duitnya itu kan dolar. Kita kan butuh dolar. Ya. Nah, kalau orang luar negeri datang yang bawa dolar dan mereka itu kebiasaannya itu kalau minum tuh selalu minumnya kalau nggak wine juga pasti minum bir. Bayangin itu di Jerman sama di Australia itu orang lebih banyak minum bir daripada minum air. Oke. Kalau di Jerman atau di Amerika itu segelas bir itu lebih murah ketimbang segelas teh. Tapi di Indonesia segelas bir harganya bisa 10 kali harganya teh. Betul. Ya kan? Nah, jadi turis tuh datang ke sini maunya ya happy, minum bir, minum wine, ya, minum vodka, minum apapun yang dia suka. Masa yang di sini suruh minum air segan terus? Orang asing kalau minum air segan mungkin loh ya perutnya bisa sakit kan? Kok nggak biasa ya? Tapi ada kok air segan tuh yang dijadikan minuman keras tuh kalau nggak salah ada di Aceh ya. Itu juga ada minuman keras yang dibuat dari air kelapa muda ya. Nah sekarang kan ini semua itu menjadi sumber-sumber pemasukan Indonesia. Nah kemarin juga waktu di televisi itu kan ada yang ditanyain. Lah sekarang kalau ini ada pelarangan minuman alkohol, ini kan peraturannya serem, menakutkan, horor. Kalau ada yang minum minuman alkohol, minum loh ya, itu sudah pidana. Masuk penjara kalau tidak salah minimal 6 bulan, maksimum 2 tahun kalau minum ya. 3 bulan Om Bob. Oh ya, kira-kira itulah. Kalau didenda 10 juta sampai 50 juta itu yang minum ya. Iya betul. Nah, kalau sudah namanya undang-undang itu kan minum di jalan, minum di rumah makan, minum di rumah, itu kan pokoknya minum. Ini kan seperti narkoba ya. Mempunyai tidak boleh. Kalau narkoba kan, ini minum tidak boleh. Nah, sekarang ini ditanyain kemarin tuh ya, yang dipanggil itu yang pencetus ide RUU ini. Lah, ini apa tidak berarti tidak seiring sejalan dengan keinginan pemerintah agar supaya pariwisata itu berkembang di Indonesia? Wah, jawabnya ya ada orang yang berpendapat, loh ini anggota kita ini kok jawabnya kok seperti gimana gitu ya. Masa jawabnya, loh pariwisata kan bukan cuman minuman alkohol kan? Nah, kalau kita sudah berdebat dengan orang yang pokok men, ya susah. Pokoknya ini gitu. Iya. Nah, terus juga panelisnya ada yang ngomong, kalau tadi dikatakan bahwa seluruh agama itu melarang orang untuk minum alkohol, ya mestinya kan ya dibiarin orang itu dengan agamanya yang kuat itu membikin benteng sendiri untuk tidak minum alkohol kan? Kenapa kok negara ikut-ikut bikin undang-undang? Padahal agama itu kan segala-galanya. Kalau memang anaknya dididik dengan agama yang bagus, ya dengan orang tuanya ya yang bagus, mestinya kan ya wis tidak minum alkohol kan? Apa perlu masih pakai undang-undang yang kontroversial yang banyak pengecualiannya tadi itu? Ya ini belum kalau ada alkohol yang buat masak. Itu restoran-restoran tuh ada banyak itu resep-resepnya itu. Ya kalau mau masak enak boleh dijekit dikasih arak dari beras. Ya supaya wanginya lain. Oh, itu melanggar dong berarti nanti. Iya melanggar. Masuk bui. Ya terus harus pakai arak yang warnanya semacam coklat-coklat itu. Ya itu juga ada alkoholnya. Nah itu gimana? Nggak boleh. Ya, jadi ini kan peraturan ini akan menjadi kompleks sekali. Dan pengawasannya nanti jangan-jangan nanti bikin lagi departemen pengawasan minum alkohol. Wah. Di seluruh daerah ada orangnya ya. Oh, departemen khusus ngawasin supaya tidak ada yang minum alkohol. Nah, ini kan jadi repot ya. Belum sekarang kalau tadi dasarnya agama.
semua agama kan juga mengatakan ngerokok itu kan nggak bagus kan. Lah berarti kalau orang yang minum alkohol itu protes gimana? Lah itu kok boleh ngerokok? Katanya kan itu juga nggak bagus menurut agama. Terus gimana? Mau keluar peraturan yang ngisep rokok masuk penjara? Peraturan lagi. Jadi mestinya kok sepertinya itu nggak ada urusan yang lebih penting. Hah? Sekarang toh peredaran minuman alkohol sekarang ini pun sudah dianggap sangat ketat. Bayangin, supermarket tidak boleh lagi jual bir. Oh iya, betul. Ya, rumah makan yang mau menjual minuman alkohol itu harus melalui seleksi yang demikian ketat. Nggak tahu nanti kalau pakai omnibus law ya. Yang terang tuh banyak orang yang ngurus izin minuman keras untuk minum di restorannya itu sampai setahun nggak keluar. Wow. Ya karena ya banyak hambatan itu. Ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus ditinjau, harus begini, harus begitu. Oke. Ya jadi ini sebetulnya cuman menambah masalah saja. Oke, dan jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Sambil terus Awang ingatkan kalau Anda mau kirim komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan langsung kirim via WhatsApp ke 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Masih kita bahas rancangan undang-undang minuman alkohol. Ketika ini misalnya disahkan, Om Bob, kira-kira yang dirugikan lagi siapa ya? Ya negara rugi. Kok bisa, Om Bob? Itu minuman beralkohol itu cukainya tinggi. Pajaknya itu loh tinggi. Ya jadi kalau misalnya dianggap minuman alkohol itu selalu yang minum kan orang yang punya duit. Betul. Orang kan yang nggak punya duit mana mau minum minuman beralkohol yang mahal. Maka pajaknya tinggi. Ya kalau nggak salah pajaknya itu bisa 200 sampai 300%. Wow. Jadi kalau di luar negeri itu misalnya satu botol whisky mereknya Hennessy. Ini kelas tinggi ya, Hennessy itu kelas tinggi ya. Kalau di luar negeri itu harganya satu botol 3 juta. Nah kalau di Indonesia itu bisa harganya 9 juta. Yang 6 juta kemana? Masuk pemerintah. Ya jadi orang yang berani minum minuman alkohol itu pasti orang punya duit. Maka kalau orang punya duit harus nyumbang negara lebih banyak. Adil kan? Iya. Kamu butuh minuman, ya oke, bolehlah silakan minum. Tetapi selalu kalau mau beli minuman di hotel bintang 5 atau hotel-hotel yang menyediakan minuman itu selalu juga diawasi kok. Umurnya harus 21 tahun ke atas. Ya, terus yang namanya drink progressively. Kalau sudah 2 sloki, bartendernya nggak mau jualin lagi, takut mabuk. Jadi sebetulnya minuman keras yang beredar itu di Indonesia ini sudah sedemikian rupa aturannya dan value daripada yang jual itu juga sudah benar. Jadi sekarang itu sebetulnya aturannya sudah sangat ketat. Berbeda dengan negara Islam yang seperti Malaysia. Di sana aturannya tidak seketat di Indonesia. Jadi sebetulnya di sini sudah cukup ketat. Ya kalau sekarang ada undang-undang lagi, waduh. Ya nanti ya itu nanti orang asing anggap Indonesia itu kok menjadi negara yang tidak open, ya negara yang tertutup. Itu merugikan kita sendiri. Ya jadi lebih bagus ya udahlah RUU ini ya seperti 5 tahun yang lalu ya dimasukkan peti es dulu deh ya. Jadi nggak usah digarap lagi, toh masih banyak urusan lain yang sangat penting kok. Ya jangan cuman ini menjadi malah bikin rame-rame saja. Nah kalau tadi kan masalah cukai, Om Bob. Seandainya ini pun disahkan gitu, selain cukai ada masalah apa lagi ya? Ya penyelundupan. Terus ada centeng-centeng atau penguasa-penguasa kecil yang melindungi orang kalau mau minum alkohol. Jadi keluarlah pedagang gelap. Pemerintah nggak dapat pajak tapi barang itu pasti beredar. Ya, coba sekarang orang yang datang ke luar negeri
apa diperiksa, tidak boleh bawa minuman keras. Bawa aja nggak boleh kan, katanya aturannya seperti itu. Ya nanti tentu ada penyelundupan, banyak jalan tikus, ya beredar juga. Dan kalau itu udah nggak ada, yang ada apa? Oplosan tadi itu. Sekarang tuh oplosan ada terus kok. Ya? Kalau kita lihat itu, kalau oplosan botolnya itu botol minuman air siap minum itu ya. Oh, itu ternyata dalamnya oplosan. Diminum orang meninggal. Nah, justru yang penting itu adalah yang liar-liar seperti ini yang harus ditangkap. Bukan yang sudah benar ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau ada orang berani ngoplos, berani menjual belikan oplosan yang tidak resmi, minuman alkohol yang tidak resmi terdaftar atau import yang terdaftar, itu harus ditangkap. Itu ya baru namanya melindungi masyarakat. Ya, kalau sekarang yang beredar secara resmi alkohol minumannya itu adalah food grade yang sudah benar, itu yang dilarang. Itu malah menyuburkan oplosan. Ya jadi itulah yang terjadi. Jadi oplosan harus ditangkap dengan betul, tidak ada ampun. Ya zaman dulu kalau kita lihat film-film di Amerika itu yang dikejar-kejar kan juga yang bikin minuman ilegal. Itu ditangkap, masuk penjara, bila perlu dihukum mati. Nah di sini juga harus begitu. Yang bikin oplosan, yang bikin minuman bisa mematikan orang, yang jual, yang bikin, itu harus dihukum seberat-beratnya agar supaya ya bisnis minuman beralkohol ini ya bisa jalan dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah memang kalau minuman beralkohol itu bisa merusakkan badan ya Om Bob? Ya tergantung, kalau kamu minumnya 2 liter sekali ya membahayakan. Ya, tetapi kalau dari ilmu kedokteran itu ngomong setiap hari 1 sloki wine, itu wine itu alkoholnya 17% ya. Itu menyehatkan jantung. Nah, jadi gimana? Ya memang aturan rencana undang-undang tadi ada kecuali untuk medical. Nah, itu nanti balik repot. lagi. Nanti kalau medical apa betul you sakit jantung? Apa memang you perlu pakai ini? Wah. Menimbulkan masalah. Ya nanti ya udah pasal 68 damai. Ya jadi sebetulnya semua itu kalau sudah terlalu banyak ya itu jelek. Tapi kalau sedikit itu nggak jelek. Ya dan hidup itu kan nggak cuman harus minum air putih kan. Minum teh itu jelek nggak? Nah kalau kebanyakan jelek. Orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi tidak boleh minum teh. Oleh sebab itu kalau nanti menterinya tidak bisa minum teh terus mengeluarkan larangan tidak boleh ada beredar teh gitu gimana? Ini sama toh. Ya, orang hidup tuh kan harus perlu dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang variasi. Betul. Ya. Jadi ya namanya juga negara merdeka ya. Jadi jangan apa-apa dilarang. Ya nanti kalau apa-apa dilarang gimana? Ya apa artinya hidup kalau apa-apa dilarang loh ya. Tapi sekarang kan minuman beralkohol ini sudah ada aturannya. Ya udah, itu konsekuen aja dilakukan, nggak usah bikin undang-undang yang aneh-aneh. Masa kita kepengen minum wine itu terus nanti masuk penjara. Nah, susah kan? Iya juga ya. Oke deh, karena waktu sudah hampir habis, kita selesai sampai di sini dulu Om Bob. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sambil terus Awang tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di nomor 087859077788. Anda juga bisa kirim via email, alamatnya di ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.